Perkenalkan, nama saya Nekade Ehli Sujani, NPM 1932121157. Baik, perkenalkan nama saya Niputunita Anggreni, NPM 19321211143. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ide Gede Bagus Renaldi, NPM 1932121151. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Supritisnawati, NPM 19321211187. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang derivatif kurs mata uang dan sistem nilai tukar. Pasar forward merupakan tempat yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward atas mata uang. Kontrak forward adalah perjanjian antara sebuah perusahaan dengan sebuah komersial untuk menukar sejumlah mata uang tertentu dengan kurs nilai tukar tertentu dan pada tanggal tertentu di masa depan. Kontrak forward dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu untuk mengantisipasi kebutuhan adanya penerimaan valuta asing di masa depan. Pasar futures mata uang. Pasar berjangka atau yang disebut juga sebagai futures market, yaitu di mana transaksi kontrak futures berlangsung. Pada pasar berjangka, barang-barang yang diperjualbelikan pada umumnya adalah komoditas. Indonesia memiliki Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagai badan yang menetapkan regulasi untuk pasar perdagangan berjangka. Semua orang yang telah melakukan pendaftaran lewat pialang atau broker yang menjadi penengah yang ditunjuk oleh bursa bisa bertransaksi di bursa berjangka. Fungsi pasar futures mata uang. Yang pertama, sebagai transaksi margin. Yang kedua, standarisasi kontak. Yang ketiga, ada hedging. Dan keempat, ada short selling. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem nilai tukar, di mana sistem nilai tukar atau yang disebut dengan exchange rate system adalah kerangka kebijakan yang diadopsi oleh suatu negara untuk mengolah nilai mata uangnya. Dua jenis utama sistem nilai tukar adalah nilai tukar tetap dan nilai tukar bebas. Masing-masing memiliki beberapa varian. Karakteristik sistem nilai tukar yang ideal. Nilai tukar antar dua mata uang manapun harus ditetapkan secara kredibel. Sebuah mata uang harus dapat dikonversi dengan mudah ke mata uang lainnya. Konvertibilitas nilai tukar memungkinkan aliran modal bergerak bebas lintas negara. Mata uang harus memungkinkan otoritas moneter dapat melakukan kebijakan moneter yang sepenuhnya independen, misalnya dalam mengerjakan tujuan domestik seperti target pertumbuhan dan inflasi. Jenis sistem nilai tukar. Secara umum, sistem nilai tukar terbagi dalam dua kategori. Nah, yang pertama, sistem nilai tukar tetap, di mana mata uang dibiarkan tidak bergerak atau yang disebut dengan terapresiasi maupun terdepresiasi. Yang kedua, sistem nilai tukar mengembang, di mana mata uang mengembang atau bergerak bebas, tergantung pada permintaan atau penawaran fundamental di pasar valuta asing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi pemerintah. Intervensi menunjukkan pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar dengan cara mengambil beragam bentuk, mulai dari peraturan, pajak, subsidi, hingga kebijakan moneter dan fiskal. Intervensi sebagai alat kebaikan. Kebijakan ekonomi terdiri dari dua sisi kebijakan. Yang pertama, kebijakan sisi penawaran. Yang kedua, kebijakan sisi
permintaan. Intervensi sebagai alat kebaikan, peraturan. Pemerintah memastikan aktivitas perekonomian berjalan secara sehat. Beberapa peraturan bertujuan untuk mendorong aktivitas bisnis. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pajak dan subsidi. Pajak. Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah. Pemerintah menggunakannya untuk membiayai sejumlah program dan untuk melunasi utangnya. Subsidi. Sama seperti pajak, pemerintah juga dapat memberikan subsidi kepada rumah tangga ataupun perusahaan. Contohnya seperti subsidi bahan bakar minyak, perawatan kesehatan masyarakat, pendidikan, penelitian dan pengembangan, pupuk dan bahan baku. Kesimpulan, risiko perubahan kurs mata uang asing bagi perusahaan multinasional berdampak pada tingkat profitabilitas, arus kas bersih, dan nilai pasar perusahaan. Atas risiko perubahan kurs tersebut, perusahaan dapat melakukan lindung nilai dengan menggunakan instrumen kontrak forward plus. Pemahaman aspek pajak dari derivatif dan lindung nilai ini sangat perlu dikuasai oleh para praktisi di lapangan. Sekian dari saya, Om Santi 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 Om.